Tias tias semasa pilih tabah pat ia kerja pening kemiat ia sirang narian darat anaya mampasabdan nikang garantung alang lengeng sepi mana nikang sanegara. Disebutkan ketika dauh pat, apabila Titiang tidak salah menerjemahkan, dauh pat itu apabila dilihat dari pembagian 5 waktu. Yang pertama dauh kalih, dauh 3, dauh 4, dan dauh 5. Dauh 4 itu kemungkinan dia merujuk pada sekitaran pukul 1:30 sampai 1:30. Apabila ini dini hari disebutkan kemungkinan sekitar 1:30 sampai 1:30 dini hari itu, kalau Titiang tidak salah. Nah, pada saat itu disebutkan para penjaga pangeran di istana itu telah tertidur, dan garantung atau lonceng-lonceng di istana ketika angin sudah mulai meredup, suaranya pun sayup-sayup mulai menghilang, dan suasana hati para penghuni istana ketika itu sangat sepi sekali. Tis-tis ningamase, yaitu pada saat sedang lelapnya tertidur semuanya. Ngengeru mening jaya ganti kareng mawurahan yepi kandaling pura humung dening kue kenirasang mahutama umas tua jaya jaya rihayu sang narapati. Namun yang hanya terdengar ketika itu adalah suara sayup-sayup dari pemujaan-pemujaan oleh seorang Brahmana yang mendoakan kejayaan bagi raja atau pemimpinnya saat itu. Bisa dibayangkan suasana yang digambarkan di sini bahwa ketika dini hari sedang lelapnya suasana pada saat itu, lonceng-lonceng istana sudah tidak tertiup oleh angin lagi, semuanya sudah tertidur dengan tenang. Namun para Brahmana tetap melantunkan doa-doa pujiannya agar negara mendapatkan kesejahteraan dan berdoa agar raja mendapatkan keselamatan memimpin wilayahnya. Nan sang Sri Suta Somate Kia Siratan Merem umangan tuah kenire Kia Siwinan kewaran deni mana nira kakhirati buktiani pangawasaning punarbawa gati apantan hanelian saking tapo juga hulaha kena tekap mahajana sadra pangening yoga nirasaraya kena sedang hawananing wa musir nirat makehelem. Namun Pangeran Sutasoma pada saat itu tidak dapat tertidur karena memikirkan dirinya yang hendak dinobatkan menjadi seorang raja di negeri Hastina.
yang dipikirkan oleh Sutasoma ketika itu adalah inti dari keutamaan penjelmaannya saat itu adalah menapaki jalan sunyata atau mencari ketenangan, melaksanakan yoga di pegunungan, di hutan, seperti yang telah beliau sebutkan, dan sangat berbalik dengan keadaan beliau yang diharuskan oleh negara pada saat itu untuk memerintah wilayahnya. Nahan hetu nire kiasi geranu mijil megati lulo tireng ayayah bibi siner sampun prapta sireng pangasteryanan nikang baleh hinaliwatan pada merematuru. Yang dipikirkan ketika itu adalah Sutasoma ingin memutuskan hubungannya dengan sang raja dan permaisurinya karena tekadnya yang sangat bulat untuk mencapai kesunyatan dalam hidupnya. Kemudian Sutasoma saat itu pergi meninggalkan para penjaga, para tentara kerajaan yang menjaga dirinya di wilayah-wilayah penjagaan di sisi luar istana itu, namun semuanya tertidur sangat lelap. Sakwe kening purang dadak mengetatan winengaken itekap narenderotanaya dening jenyan wise setan wenang Wamawaran rimu astining tua sienamer. Ketika Sutasoma pergi dari istana saat itu, anehnya seluruh gapura yang ada di istana pada dini hari itu mendadak terbuka dengan sendirinya. Dapat dibayangkan bahwa kemegahan negeri Hasina pada saat itu tidak hanya dilapisi dengan satu gapura saja, namun banyak gapura yang harus dilalui sehingga dapat masuk ke bagian paling inti istana itu. Dan di sini semua gapura yang mengelilingi istana yang dilewati oleh Pangeran Sutasoma itu dengan sendirinya terbuka. Itu merupakan sebuah isyarat dari kebesaran Jenjana atau keutamaan dari Jenana, pengetahuan beliau, pikiran beliau yang sangat kuat sehingga tidak ada yang dapat membantah beliau Sang Sutasoma. Gapura, seluruh gapura yang ada di istana pun mendadak terbuka pada saat beliau menyusup keluar istana. Biatitan riyo wijil nirang idul adoh kadila kuning anuk semakan uripanis Prapteng ada seri pinggiring pura mawang asa sadar riasami paning pasawahan warana nasriya narana temi apuaka pegan sirari hilang isang narenderotanaya dan teras napalaning Prabu tamani mitaning angene si pameraming balegana. Kemudian perginya Pangeran Sutasoma saat itu ketika keluar dari istana
menuju ke arah selatan. Dan tidak terasa perjalanan Pangeran Sutasoma ketika itu telah tiba di pinggiran sebuah desa dengan pesawahannya, dan pada saat itu ketika dini hari rembulan masih bersinar dengan terangnya. Di lain pihak, sang raja mengetahui Pangeran Sutasoma meninggalkan istana sangat gelisah hatinya, mengingat putranya Sutasoma yang sama sekali tidak menginginkan kedudukan di negeri Hastina pada saat itu.